Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk dalam sesi pembacaan lagi, namun sebelumnya untuk kamu yang belum subscribe di YouTube channel ini, yang baru bergabung, silahkan subscribe, berikan dukungan kepada Sora, di like videonya dan dibagikan biar kamu tidak seru-seruan sendirian. Untuk yang sudah mensupport Sora, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu tidak akan bisa berarti apa-apa. Dan sekarang tema pembacaannya apa dong Sora? Tema pembacaannya adalah mengintip isi hatinya. Ya, apa sih isi hatinya yang tidak dia sampaikan sama kamu? Oke, Sora akan men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin sekali terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan sedang akan tukar juga waktu periodenya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, tapi jangan sampai baper berlebihan. Yuk kita mulai pembacaannya. Let's go. Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya. Mengintip isi hatinya. Kita mau lihat dulu siapa ya orang ini. Kita mau lihat. Mengintip isi hatinya kepadamu. Siapa orang ini? Yang pertama adalah Go Five of Swords. Ya, orang ini adalah seseorang yang nampaknya sedang dalam suatu periode. Kamu sedang mengalami suatu periode Suara bilangnya lagi sedang berdebat, ada satu kesalahpahaman, ada satu keributan. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi di sini ada satu keributan, kesalahpahaman, ya, di mana ya tidak adanya komunikasi. Sora lihat di sini birds, ya, lambang dari komunikasi yang dikurung. Artinya di sini ada yang tidak berkomunikasi atau memilih untuk tidak berkomunikasi dan ada yang menjauh, ya. Jadi di satu sisi ingat ya bisa vice versa. Ya, dia menjauh dan kamu juga menyetop satu komunikasi. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, ada suatu kesalahpahaman, ada satu keributan, ada suatu perdebatan. Sora lihat di sini, ya. Dan di sini ada satu perdebatan yang lumayan panjang, ya, keributan, adanya perbedaan prinsip di antara kalian, perbedaan pikiran, ya. Dan seperti suatu proses yang sudah sering, ya, mungkin suatu proses panjang dari suatu keributan. Itu yang Sora lihat di sini, ya. Yang berikutnya siapa dia? Ya. Orang ini adalah orang yang sangat berfokus terhadap karir, ya, mencari karir, mencari kesuksesan dalam hidupnya dia, gitu ya kalau Sora lihat di sini. Dan di sini adalah seseorang yang juga punya suatu ego yang cukup besar, ya. Jadi dia ingin menjadi seorang yang didengarkan, seseorang yang dipandang. Keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup adalah sesuatu yang sangat penting untuk dia, ya. Di sini ada beberapa yang Sora lihat juga sudah punya kendaraan sendiri, ya, entah mobil ataupun motor, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan orang yang kemungkinan besar dia sedang bisa jadi dia sering bekerja keluar kota, keluar daerah, itu bisa, atau bisa juga menandakan seseorang yang sering traveling selama perjalanan dan atau mungkin juga dia sedang merantau, ya, berada di luar kota. Tapi orang yang sebenarnya fokus terhadap keluarga dan caring sama keluarganya. Orang yang mencari kesuksesan lah ya dalam hidup. Di sini juga terlihat dia adalah orang yang tough, ya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang yang survival, ya. Namun terkadang di sini bisa menunjukkan bahwa diri dia punya ego yang tinggi, ya. Ego dia di sini tinggi, ya, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi seperti kadang-kadang tidak mau mengalah bahkan ketika dia sudah salah, ya, kalau Sora lihat di sini. Tapi di satu sisi orang ini punya mentality yang ya cukup baik lah, ya, artinya di bawah tekanan kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada Five of Cups, ya. Namun di sini ada sebuah kekecewaan juga, ya. Sebuah kekecewaan, ada satu mood yang tidak baik. Kalau Sora lihat di sini ada yang gloomy, ada yang kekecewaan, gitu ya. Karena segala sesuatu tidak bisa berjalan seperti apa yang dia inginkan atau apa yang dia harapkan. Ada kekecewaan, ya, sehingga seperti tidak bisa, hubungan itu seperti stuck dan tidak bisa masuk tidak bisa masuk ke babak berikutnya, gitu loh. Seperti tidak bisa maju lebih daripada yang sekarang kalau Sora di sini, menyebabkan ada satu kesedihan dan kekecewaan juga, ya. Tapi di sini juga salah satunya karena dia memiliki suatu ego. Di sini Sora merasakan ada sebuah energi dari The Emperor, energi dari seseorang dengan divine masculine, orangnya keras, ya. Orangnya tegas. Kalau Sora lihat di sini kadang
kadang bisa bersifat energinya sangat divine maskulin, ya. Di sini dia punya jiwa kepemimpinan, dia ingin didengarkan, gitu kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan orangnya bisa menjadi keras sifatnya, ya. Namun orangnya punya banyak pengetahuan di dalam dirinya, ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya tegas, ya. Walaupun kadang-kadang tegasnya itu seperti kayak kok kesannya kayak nggak ada perasaan, kok kesannya kayak nggak ada hati, gitu loh ya. Dan di sini sedang kalian dalam suatu periode wheel of fortune, ya. Di sini ada satu periode di mana segala sesuatu seperti putaran roda, belum jelas arahnya mau kemana. Artinya bisa menandakan hubungan ini belum jelas arahnya mau kemana. Artinya dia pun melihat bahwa hubungan ini masih perlu banyak direncanakan, perlu banyak dipelajari dulu gitu loh ya. Karena di sini juga ada pengaruh dari suatu keberuntungan atau finansial. Jadi faktor yang membuat kalian ribut bisa saja karena faktor keberuntungan atau finansial, ya. Dan di sini juga kalau surat Emperor ya, kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya kalau Sora lihat di sini, dan apalagi masalah yang lain ada dari Three of Wands. Nah, ada di sini tentang masa depan. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, yang menjadi satu masalah di antara kalian adalah salah satunya ada situasi yang ngomongin soal masa depan, kelanjutan hubungan, ya ketegasan itu juga Sora lihat di sini sama karena tapi itu semua dipengaruhi oleh sebuah faktor finansial. Ya, sama jadi kayak masa depan tuh arahnya mau kemana sih? Oke. Sekarang kita mau coba lihat apa sih yang sekarang dia sedang rasakan. Oke, yang pertama ada perasaan denial. Kita akan ambil dulu secara garis besar. Ada satu perasaan denial. Ada satu perasaan disiplin. Ya. Lalu ada perasaan apa lagi nih? Kita mau lihat. Courage. Oke. Perasaan apa lagi nih rasakan? Gratitude. Dan forgiveness. Oke. Yang pertama, di sini ada satu perasaan denial. Kira-kira apa yang dia denial? Oke. Dia mendenial kalau ya hubungan ini adalah suatu hubungan yang perlu dipikirkan lebih jauh gitu ya. Nah, jadi mungkin kemarin kamu meminta waktu untuk dia berkontemplasi, menanyakan apa sih yang benar-benar dia mau gitu loh ya. Nah, tapi dia menolak karena dia merasa bahwa hubungan kita nggak ada masalah kok, jalan-jalan aja. Tapi kamu yang ngerasa kayak, oh oke, hubungan ini mesti dipikirin loh. Kestabilan arahnya mau kemana ke depannya. Kan nggak bisa kan hubungan terus-terusan gak jelas seperti ini. Jalan yang nggak tahu mau ke arahnya kemana. Jadi dia denial untuk menolak menyelesaikan masalah atau menganggap ada masalah dalam hubungan ini. Ada yang menolak dia bersalah, ada yang menolak untuk diskusi kalau Sora lihat di sini. Dan memilih untuk vakum atau berdiam diri. Dia denial soal bahwa ya memang ada masalah yang harus diselesaikan di antara kalian. Makanya ada kesalahpahaman, makanya ada keributan. Denial bisa arti menolak dan menghindar. Makanya dia memilih untuk berdiam diri, berpikir. Gitu ya kalau Sora lihat di sini. Karena di sini ada sisi diri dia tuh yang masih ngotot dengan pikiran dia sendiri. Ya. Disiplin soal apa? Ya. Di sini dia sedang berusaha merasakan aku tuh hanya berusaha tegas. Disiplin itu juga ketegasan, memegang prinsip disiplin fokus gitu ya tentang masalah pertimbangan keuangan. Ya, jadi dia sekarang sedang berpikir ya bahwa banyak pertimbangan yang harus dia pertimbangkan benar-benar apakah mau maju atau enggak ke kamu. Mau melanjutkan hubungan ini atau enggak. Di sini ada Two of Pentacles, ada sebuah pertimbangan yang benar-benar harus dia berpikir dengan benar-benar gitu ya. Kalau hubungan ini mau lanjut atau ada pencapaian, dia juga menyadari pertimbangan dia adalah pencapaian secara finansial gitu loh. Jadi dia mau fokus ke sana. Pikiran dia itu masih kayak kekeh, tegas dan fokus untuk masalah persiapan terhadap
pertimbangan finansial. Ya. Namun dia juga mendapatkan courage atau support ya dari kamu, sosok di Empress-nya. Tapi bagaimanapun juga dia merasakan banyak sekali pertolongan atau banyak sekali support dari kamu, courage ya. Dari di Empress, di sini ada di Emperor, di sini ada di Empress. Jadi ini memang energi dari suatu couple, pasangan ya. Dimana dia merasakan kamu setelah banyak memberikan dia support, banyak men-taking care dia gitu ya. Dan kamu juga orang yang banyak kayak taking care dia bukan cuma sebagai pasangan. Di sini ada yang berfungsi sebagai keibuan, kebapaan ya. Kamu juga punya seseorang yang membantu dia dari banyak faktor, bukan cuma dari faktor support tapi juga dari faktor yang nyata, finansial, kemakmuran gitu loh. Ada sosok di sini lemah lembut yang dia lihat memberikan dia kekuatan gitu loh. Dia sadar bahwa kamu adalah salah satu orang yang memberikan support sistem kekuatan untuk dia. Kalau yang Sora lihat di sini, ya, sosok yang keibuan juga. Kalau Sora lihat, dan dia bersyukur atas, sebenarnya dia bersyukur gratitude ya. Dia tuh sebenarnya banyak sekali belajar dari rasa kecewa, ya. Dia menyadari bahwa banyak hal di dalam dunia ini atau di dalam perjalanannya dia tidak bisa berjalan seperti apa yang dia mau. Gitu loh. Dia bersyukur banyak belajar dari suatu value gitu ya. Nah, namanya dalam relationship pasti akan ada proses di mana saling salah paham, penyakitin dan sebagainya. Tapi dia bersyukur ya. Dia bersyukur bisa punya suatu proses belajar gitu loh ya. Dari suatu rasa sakit gitu loh ya. Belajar dari satu rasa kekecewaan. Gimana sih buat bisa tetap bersyukur, gimana sih buat bisa tetap berpositive thinking gitu ya. Nah, itu juga dia dapatkan dari punya relationship sama kamu gitu loh. Buat bisa gini loh, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan di satu sisi itu juga menunjukkan dia bersyukur setelah sekian banyak serial rasa sakit yang diberikan dalam relationship ini, kamu masih bertahan. Gitu ya. Kamu tetap berdiam, tetap bertahan gitu ya dengan situasi di mana kalian banyak sekali slacknya. Banyak sekali mungkin kayak menyakiti dia gitu loh, menyakiti dirinya dia dan menyakiti dirimu. Di antara situasi seperti itu kamu masih bertahan gitu loh. Dan forgiveness, dia merasa dia harus kayak maafin dirinya dia sendiri. Dia merasa punya excuse untuk maafin diri dia sendiri atas kesalahan, tapi juga dia berharap kamu bisa memaafkan dia, memberikan dia pengampunan atas gitu loh ya kekecewaan yang sudah dia berikan ke kamu. Kalau Sora lihat di sini ya, mungkin sama ini sudah janji memberikan sesuatu walaupun di satu sisi dia masih mencoba kayak denial gitu loh. Ini bukan salah aku. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu bahwa kalau dipikir-pikir dengan semua periode waktu yang sudah berlalu, kamu sudah bisa tetap fokus dan komitmen mau sama dia, kamu bertahan. Dan dia merasa kayak dia bersyukur kamu tetap bertahan dan memberikan dia penguatan. Gitu ya. Jadi ini adalah situasi di mana ada seseorang yang sifatnya sangat keras, berdealing dengan dia susah, fokus dia tentang masalah masa depan itu adalah masalah finansial. Ya, dia mencoba melihat sudut pandang lain segala sesuatunya. Kamu berdealing dengan orang ini sudah banyak memberikan sebuah rasa sakit. Ya, kita coba lihat apa yang kira-kira kamu rasakan. Kamu merasakan satu perasaan sakit sebenarnya gitu loh, karena orang ini gitu loh ya. Nah, tapi kamu berusaha untuk menjaga kayak aku udah janji, aku harus pegang omongan aku, pride gitu. Kalau aku udah berjanji mau mau nemenin kamu, aku udah bilang mau fokus sama kamu, ya aku fokus. Cuman di satu sisi gitu loh ya, kamu merasa bahwa kamu butuh untuk dia menyayangi dan mencintai kamu, membuktikan dengan nyata gitu loh. Jadi jangan cuma ngomong aja gitu loh ya. Jadi kayak bisa nggak sih kamu belajar mengalah, bisa nggak sih kamu belajar mengerti gitu loh ya. Pertimbangan kamu, pola pikir kamu itu pola pikir kamu, tapi kamu pernah menghargai nggak sih pola pikir aku? Seperti kok aku kayak nggak dihargain gitu loh. Di satu sisi kamu merasa seperti itu. Dan sehingga kamu merasa kayak sendirian gitu loh ya. Kok aku punya pasangan tapi kok aku berasa seperti tidak mendapatkan support. Karena seperti ya itu tadi, kayak kamu tidak mendapatkan support system. Kamu dukung dia, dia nggak dukung kamu. Gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini ya. Sehingga kamu ngerasa kayak mau sampai kapan aku kayak gini gitu.
gitu loh ya. Mau sampai kapan aku kayak gini? Mau sampai kapan harus terus begini? Gitu ya. Orang ini kayak masih berusaha meyakinkan kamu, aku butuh waktu, aku masih proses, masih berusaha mencari dan sebagainya gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini. Ya, Five of Wands. Sekarang di dalam diri kamu banyak hal berkecamuk. Kamu tidak yakin gitu. Kamu seperti merasa kayak, aku nggak yakin sekarang Sora. Apakah aku harus maju terus sama orang ini gitu loh ya. Karena kamu merasa bahwa sikapnya dia keras. Terus banyak hubungan stuck. Arah peruntungan dalam relationship juga nggak bagus. Seperti kayak udah jalan maju, masa depannya nggak jelas. Arahnya roda itu berputar kemana. Kamu sudah merasa sudah cukup banyak perasaan sakit hati. Dan setiap kali ada ribut, dia akan denial, ngindar dari kamu, menarik diri dan diem. Gitu. Sehingga kamu merasa kok hubungan ini seperti aku sendirian, aku memperjuangkan sendirian. Dan semakin banyak keributan dan situasi yang tidak kondusif. Jadi diri kamu juga berkecamuk gitu ya kalau yang Sora lihat. Oke, kita sekarang mencoba untuk apa sih mengungkapkan isi hatinya sebenarnya gimana. Ya, mengungkap isi hatinya. Ya, mengintip isi hatinya. Apa sih sekarang kan sedang menarik diri, diem-dieman. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Oke, yang pertama adalah I hide behind material things. Aku berusaha menyembunyikan diri aku supaya aku merasa berharga, supaya aku merasa berarti, supaya aku bisa yakin sama masa depan. Aku berfokus banget sama material, nyari material. Karena dia merasa tanpa material, dia bukan siapa-siapa. Dia merasa seperti itu. Dia merasa kayak aku nggak bisa dipandang, aku gagal, aku nggak berhasil. Kalau aku tidak punya material yang cukup untuk meyakinkan kamu, untuk bisa sama-sama sama kamu. I know I messed up everything. Dia tahu sebenarnya dia yang bikin segalanya jadi complicated seperti ini. Ya, karena egonya dia, karena dirinya yang mungkin kadang-kadang juga susah untuk minta maaf kalau dia salah gitu loh ya. Terus habis itu orangnya juga denial, keras gitu loh. Dan apa ya? Pola pikir dia tuh cuma pola pikir dia sendiri aja yang dia pegang, egonya besar. Oke. Tapi dengan situasi kalian semakin sering ribut, sekalian kalian berjauhan, dia semakin merasa bahwa kayak aku sekarang mulai mengerti bahwa ada koneksi di antara kita. Gitu. Jadi sebenarnya dengan dia menyakiti kamu, dia juga menyakiti dirinya sendiri dan memberikan value sama-sama gitu loh untuk relationship ini gitu loh. Jadi sebenarnya dia baru menyadari gitu loh. Aku kok bisa ngerasa bersyukur ya aku kenal sama kamu gitu loh. Di balik semua rasa sakit dia juga bersyukur kok sebenarnya bisa kenal kamu. Bisa menyadari apa sih koneksi. Apa sih yang namanya mendapatkan support gitu loh. Apa sih belajar dari kamu, apa yang namanya belajar untuk memaafkan gitu loh. Dan dia berharap bahwa situasi bisa lebih beda. Dia berharap situasi bisa lebih better. Mungkin keuangan yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik gitu loh. Kalau Sora lihat di sini. Fokusnya banyak sama masalah perencanaan ke depan karena dia masih banyak kegalauan dan kebimbangan. Dan dia berharap situasi jauh lebih baik daripada sekarang. I wish I could take back my word. Dan dia menyadari dia banyak sekali menyakiti kamu dengan kata-katanya. Dan dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang telah menyakiti kamu itu sebenarnya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi di sini ada perasaan bersalah sebenarnya. Cuman masih ada mungkin pride, gengsi, entah masih denial, masih kabur gitu. Banyak pertimbangan membuat dia itu kayak belum mengucapkan kata maaf ke kamu. Dan aku tahu sebenarnya aku tuh udah ngapain aja. Cuman aku kayak cuek, abai tanpa memikirkan perasaan kamu. Tanpa memikirkan bahwa kamu pun punya perasaan, bahwa kamu butuh kayak ya udah masa depan tuh mau kemana gitu loh ya. Aku udah taking care kamu. Apakah perjuangan cinta ini cuman aku sendirian? Aku pernah dianggap gak sih? Oke. Dan sebenarnya dia banyak mempelajari pelajaran spiritual dari kamu. Entah belajar yang namanya koneksi, entah belajar yang namanya lebih spiritual juga bisa keyakinan. Mungkin banyak dari kalian yang ngebimbing dia, ngasih tauin dia soal keagamaan, spiritual gitu loh ya. Dan kamu banyak mengajarkan dia itu. Dan dia berusaha untuk menyibukkan dirinya dia, untuk mendenial perasaan dia kalau dia kangen sama kamu, dia rindu sama kamu gitu loh ya. Berarti kan sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia masih kepikiran kamu. Dia masih punya perasaan sama kamu. Tapi ya dia menyibukkan dirinya karena dia berusaha untuk melupakan kamu. Lari dari masalah kalau Sora lihat di sini. Ya, tapi sebenarnya dia nyari-nyariin kamu.
Artinya dia masih suka stalking kamu, masih suka cari tahu soal kamu, walaupun belum tentu berkomunikasi. Tapi sebenarnya dia nyariin. Itu loh ya, mau tahu lah setidaknya gitu loh. Dan dia berpikir kamu tuh sebenarnya bahagia nggak sih sama aku? Kayak tanpa aku tuh kamu mungkin bisa lebih bahagia nggak sih? Itu yang sebenarnya dia sedang berpikir, apa jangan-jangan kamu lebih baik, better, lebih bahagia tanpa aku? Dia juga saat berpikir di satu sisi seperti itu gitu loh. Ada mulai dirinya itu menyadari kayak apakah aku sebaiknya melepaskan kamu gitu ya. Dan dia menyadari apa karena kita masih bersikap terlalu kekanak-kanakan gitu ya. Dia menyadari, dia mulai berpikir sih, maksudnya kayak apa sebaiknya aku melepaskan kamu untuk masa depan kamu yang bisa lebih baik ya. Dan aku sebenarnya pergi karena aku takut kamu nanti ninggalin aku duluan gitu loh. Jadi di sini ada seseorang yang ketakutan ya, karena dia merasa mungkin akan ada satu waktu di mana kayak kamu selamanya mungkin gak selalu bisa tahan dalam tanda kutip sama orang ini. Karena telah banyak kesalahpahaman, ribut, saling menyakiti, perasaan yang tidak terpenuhi, emosi yang tidak terpenuhi. Dia jadi takut ditinggalkan. Jadi sebelum dia ditinggalkan, dia meninggalkan duluan. Itu yang Sora lihat di sini. Apa sesungguhnya yang dia rasakan sama kamu? The Star, sebenarnya dia punya harapan sama kamu. Punya perasaan untuk jangka panjang sama kamu. Ada suatu harapan. Satu perasaan untuk jauh ke depan gitu loh ya. Namun itu tadi, dia merasa kalau mau sama kamu dia harus bisa memberikan segalanya, mampu untuk cukup secara finansial, secara emosi, secara perasaan dan segalanya. Jadi dia merasa bahwa aku harus bisa memenuhi semuanya. Itu yang Sora lihat di sini. Dan dia merasa kayak aku belum bisa semuanya, aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi dia merasa seperti itu karena dia merasa kamu punya ekspektasi yang tinggi untuk dia. Dia merasa seperti itu. Dan dia merasa tidak cukup confident bahwa aku bisa memenuhi semua area yang kamu mau gitu ya. Mungkin secara finansial, secara perasaan dan sebagainya gitu loh. Itu yang Sora lihat di sini gitu ya. Dia merasa kayak aku jadi ada satu ketidakyakinan gitu loh. Aku tuh masih berproses, dia merasa seperti itu dan kamu butuh seseorang yang lebih siap daripada aku. Jadi di sini dia mulai goyang, mulai merasa kayak aku nggak yakin karena dia merasa kayak mungkin aku harus fokus dulu untuk disiplin soal masalah kerjaan aku sebelum aku bisa fokus untuk yang namanya relationship. Itulah yang membuat dia menahan dirinya dia karena menurut dia disiplinnya dia yang harus dia fokuskan adalah sekarang adalah masalah finansial. Itu yang jadi fokusnya dia buat ke depan gitu loh ya. Nah, oke. Apakah dia nanti ke depannya akan bisa kira-kira ke kamu lagi dan apa yang terjadi kita mau coba lihat. Gitu loh. Apa sih yang jadi fokus dia dan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Kita mau coba lihat apakah mungkin dia akan ke kamu lagi dan apa yang akan terjadi. Ya, kartu pertama ya, Natal, ya, Natal, ya, netral. Oke, dari 5 kartu, 3 kartu adalah netral, 2 kartu adalah positif. Jadi netral ke arah positif. Kalau Sora lihat di sini, dia kemungkinan akan ke kamu lagi ketika sudah situasi menjadi lebih baik. Dia akan balik ke kamu. Dan karena ini bukan pola pertama kali, ya. Ini bukan pola pertama kali kalian seperti ini harusnya. Ini ada satu pola yang berulang, ya. Artinya ini juga bisa menjadi arti bahwa ada ikatan karmik di antara kalian yang susah untuk terlepaskan, makanya kalian balik lagi gitu loh, terkoneksi lagi kalau Sora lihat di sini. Artinya dia bisa lagi ke kamu ya karena dia merasa ada satu koneksi ya. Namun gitu ya, masih banyak hal yang harus dikomunikasikan, masih ada hal-hal yang
yang dia tetap dengan pendirian dia gitu loh ya, yang masih memungkinkan ini masih bisa menjadi sebuah perdebatan yang panjang gitu loh ya. Jadi ini tergantung dari kamu. Kamu mau terima dia kembali lagi nanti atau enggak tuh tergantung dari kamunya. Ya, tapi kalau seandainya kamu mau lanjut balik lagi sama dia, ada hal-hal yang dia merasa bahwa itu di luar kontrol dia, yaitu situasi dan kondusifnya dia. Keuangannya dia, finansialnya dia, keadaannya dia, gitu ya. Itu di luar kendali dia, gitu loh. Dia merasa bahwa faktor dari luar yaitu tentang masalah kemandirian finansial. Ya dia berusaha, tapi kan dia tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang akan terjadi sama hidupnya dia tentang masalah finansial, gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalian akan bisa mungkin untuk ketemu lagi dan mengomunikasikan hubungan ini mau dibawa ke arahnya kemana. Kalau enggak, hati-hati, pola ini akan berulang begini terus gitu loh ya. Ya balik, menjauh, berantem, ribut, situasi nggak bagus, balik lagi pola yang sama berulang gitu loh. Setiap kali ada situasi seperti ini, karena hidupnya ya stagnan aja. Yang satu melihat yang aku butuh maju, yang satu lagi merasa bahwa enggak, kalau mau maju butuh perhitungan. Yang satu merasa bahwa kamu kalau kayak gitu kamu nggak sayang aku dong, kamu nyakitin aku. Jadi dua kutub yang berbeda. Jadi ya saatnya untuk ya udah fokus gitu loh. Omongin mau nyamainnya gimana? Mau nyamainnya kamu nyamain ke dia atau dia nyamain ke kamu? Kalau enggak nanti malah jadi bikin stress, Ten of Swords. Ya, hubungan terus jalan tapi stuck gak kemana-mana dan malah menjadi suatu hubungan yang gak jalan jelas. Tapi di sini ada memang ada Two of Cups. Ada memang satu periode di mana kalian tuh terikat. Bisa di sini memang soulmate, twin flame. Ya. Tapi di sini juga ada angka 9 dan angka 2. Ini bisa mengindikasikan memang butuh waktu mungkin 9 bulan, 9 tahun, 2 bulan, 2 tahun, ya. Bulan ke-9, bulan kedua. Ya, artinya memang benar-benar Busti akan banyak sekali memakan stres, draining gitu ya, sampai terjadinya sebuah union atau persatuan. Akan ada periode stagnan. Ya, yang perlu banyak diselaraskan. Kita kalau yang Sora lihat di sini. Jadi, kalau mau memang ini mau di union sama-sama, ada harga yang harus dibayar dan banyak sekali stresnya, banyak sekali yang harus nyamain dulu visi sama misinya gitu loh. Ketemu di poin apa gitu. Karena orang ini sangat mempertimbangkan yang namanya masalah finansial, kesiapan, apa yang bisa dia berikan untuk kamu. Karena dia mikir jauh ke depan. Kesamain dulu deh visi misinya, karena kalian itu visi misinya nggak sama. Melihat dari sudut pandang yang beda. Dia punya sudut pandang sendiri, kamu punya sudut pandang sendiri. Yang kalian nggak ketemu. Sehingga ngerasa kayak saling nggak care, padahal hatinya chemistry-nya tersatu. Itu ya kira-kira yang bisa Sora lihat. Oke, di sini untuk kartunya Sora akan ambil 2 kartu dari sini dan 2 kartu dari sini aja. Ada banyak dari Gemini, Libra dan Aquarius ya. Dan abis itu juga di sini ada dari Cancer, Scorpio dan Pisces. Dan juga ada cukup kuat dari Aquarius. Oke, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Lalu dikit-dikit dulu deh. Ini dikit lagi. Lalu, nah, oke. Ada N, ada O, ada D. N-nya ada 2. H ada 1, J, Y, M, F, Z, L, J, X, U, Y, dan P. Ya, dicek ya, Sun Moon Rising. Dicek nama tengah, nama belakang, inisialnya juga bisa ya. Atau nama kota, nama tempat juga bisa. Dikit lagi deh, kurang kayaknya. H-nya lagi ada S, ada J, J-nya sampai 2, H-nya sampai 3, ada I dan ada D. D-nya ada 2 dan ada I. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, belakang nomor rumah juga kan bisa. Misalnya rumahnya nomor B12A, M misalnya kan bisa. Disesuaikan aja lagi ya. Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang Sarah bacakan bisa membantu ya. Jadi ketemu dulu garis tengahnya lah ya. Paling tidak kayak dia menyesal telah nyakitin kamu, tapi dia juga tahu bahwa dia takut kamu tinggalkan. Kalau dia tidak bisa berharap, tidak bisa sesuai dengan apa yang kamu mau ya.
Dikomunikasikan. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram ya. Atau bisa juga nontonin video semua Sora yang lain. DM aja ke Sora ya. Konsultasi berbayar. Untuk kekurangan pembacaan Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Pantengin terus YouTube-nya Sora, karena Sora akan berusaha upload setiap hari. Sora berusaha. Ya, karena dengan situasi yang sekarang sedang tidak kondusif juga di sisinya Sora berusaha yang terbaik untuk kamu. Support Sora terus seperti Sora mencoba untuk mensupport kamu. Yuk berpositif thinking dan jangan marah-marah atau bernegatif kata-katanya di kolom komentar. Kata-kata kamu adalah energi. Jadi pancarkanlah energi yang positif supaya positivity akan datang dalam hidupmu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, I love you as always. Bye-bye.